Kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit wawasan terkait cara menghitung multimeter ya. Cara menghitung garis-garis multimeter analog. Karena saya mendapati teman-teman saya dan bahkan saya dulu juga sedikit kesusahan untuk melakukan penghitungan di multimeter analog begini. Sebenarnya kalau sudah dilakukan berulang-ulang, dia akan sangat mudah. Kita akan langsung hafal di luar kepala. Oke, langsung saja. Volt dan ampere kita menggunakan garis ini V.A. Nah, kita menggunakan garis yang itu. Jadi arahnya itu gini, searah. Untuk yang hambatan kita menggunakan yang mana? Ini ada lambang hambatan, berarti kita menggunakan garis yang atas. Z berarti kita menggunakan ini kalau kita mengukur hambatan. Baterai tadi merupakan tegangan DC. Kenapa? Karena dia memiliki polaritas positif, negatif. Oke, mula-mula ini baterai jadi DC dan kita mau mengukur apa? Tegangannya. Maka kita menggunakan DCV. Kita ubah selektor ke DCV. Kan di sini ada 0,25 sampai 1000 volt. Karena kita mengukur tegangan. Kita menggunakan dari yang tertinggi bila kita tidak mengetahui tegangan tersebut. Misal saya tidak mengetahui tegangan dari baterai ini, yang mana baterai ini bernilai berkapasitas 9 volt, dapat dilihat dari speknya ya. Oke, mari kita buka saja ya. Anggaplah saya tidak mengetahui. Lama susah kali. Nah, mantap. Baterai baru, bayar. Anggaplah saya tidak mengetahui nilai tersebut. Maka, yang harus diperhatikan untuk tegangan DC, ciri-ciri memiliki polaritas. Kita sebelum mengukur, kita harus mengetahui dulu mana positif dan negatif. Karena bila kita salah kutub, bila kita meletakkan probe merah yang mana positif ke negatif dan probe yang hitam mana negatif ke positif, maka jarum ini akan membanting ke kiri. Kita contohkan, di sini terdapat negatif, berarti seharusnya hitam dong. Tetapi saya meletakkan merah. Segera perhatikan ini ya. Kemudian saya meletakkan probe hitam yang mana negatif ke positifnya, maka dia akan tidak bergerak karena terlalu tinggi ya. Kita coba turunin ya. Boom, langsung tuh kan, boom, ke kiri dia, boom. Tuh. Kalau dalam jangka waktu panjang atau ya lama, ditakutkan nanti jarum ini akan patah karena berbanting, berlawanan arah. Soalnya ini kan mentoknya di sini nih. Mentoknya di sini, kamu paksa dia patah. Jadi kalian harus mengetahui dulu mana positif negatif. Hal ini berbeda kalau misalnya di tegangan AC. Jadi tadi kan dari tertinggi nih, tertinggi 1000. Kalau tidak mengetahui 1000 tidak bergerak sama sekali, dia bergerak sedikit banget, kita turunin. Oke, apakah bergerak cuma sedikit, turunin lagi. Oke, sudah bergerak dan sebenarnya ini udah dapat dihitung. Cuma ya sudah bisa dapat dihitung. Ya kita hitung aja langsung gitu kan. Misalnya probe sedang menghadap ke selektor sedang menunjukkan ke 50. Nah, kita lihat dulu berapa jumlah dari garis besarnya. Garis besarnya nih yaitu yang 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tetapi di antara itu kita anggap itu 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas, berarti ada 10. Tinggal gampang banget. Tinggal yang besar ini 50 kita bagi 10. Berapa? 5. Berarti bila dia sudah mencapai satu garis besar, dia bernilai 5. Misal nanti dia jarumnya menunjukkan 2 pas. Berarti 5 kali 2 10. Berarti dia 10 volt. Kemudian garis besarnya sudah kita dapatkan. Ditakutkan nanti kan ya melewati 2 garis kecil misalnya. Ya, berarti kita harus mengetahui garis kecilnya juga. Garis kecilnya yang mana? Ini yang di antara garis satu yang besar sama yang besar lainnya. Ini kan garis yang besar nih, ini besar juga. Di antara itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 terhitung sama garis besarnya. Berarti kita anggap 5. 5 dibagi per garis besarnya tadi berapa volt? 5 volt. 5 dibagi 5, 1. Berarti dia didapatlah. Kalau misalnya dia melewati satu garis besar bernilai 5 volt, sedangkan bila dia melewati satu garis kecil dia bernilai 1 volt. Kita ukur lagi.
Oke, saya mendapati dia ini dua garis besar. Ya, anggaplah ya dua garis besar. Dua garis besar. Berarti tadi satu garis kecil berapa? 5 volt. Dikali 2, 10 volt. Oke, mantap. Berarti dia ini bernilai 10 volt. Semudah itu. Iya, semudah itu memang. Ini sebenarnya 10 volt dia nilai ini kurang pas dia jarum ini. Oh ya, not untuk bila jarum ini tidak sesuai ya titiknya. Di 0 bisa diputar dikit. Dia akan biar pas di 0 lah. Dia akan menggerak. Kemudian kalau misalnya dia dengan selektor yang sama menunjukkan garis keempat, berapa nilainya? Tadi per garis besar 5 kali 4 20. Sudah semudah itu. Bila dia lewat garis 4 besar dan 2 garis kecil yang 4, berarti kan dia sekitar di sini. Entah kelihatan atau nggak di kamera ya, tapi sekitar sini. Maka ini berapa? Ya sudah, kita buat saja. Sudah, kita buat saja. Ya Allah, ini banyak banget. 4 garis besar, 4 besar, 2 kecil. Per garis besar tadi berapa? 5 volt. Ya udah, 4 kali 5 sama dengan 20. Per garis kecil tadi berapa? 1 volt. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Tambahin, berarti 22 volt. Semudah itu. Misal lagi. Naik dia. Jadi 6 garis besar, 3 garis kecil. Berapa kita tulis? 6 besar, 3 kecil. Sama dengan 6 besar. Per garis besar tadi berapa? 5 volt. 6 kali 5, 30. 3 kali berapa per garis kecil? 1. 3 kali 1 berapa? 3. Ditambahin berapa? 33 volt. Karena kita menggunakan tegangan. Oke, semudah itu ya adik-adik sebenarnya. Cara mudah lain gimana? Kan ini kan multimeter nih, kita sudah diberikan kemudahan sebenarnya. Misal selektor ke 50. Kita lihat saja yang garis ini. Nih, garis apa nih? Tengah ini dia soalnya mentoknya udah sampai 50 kan. Jadi kalau misalnya nanti ke-8 misalnya, garis ke-8 besar, udah langsung disediain sama multimeternya, ternyata 40 volt. Cuma yang dari saya perhatikan sih kalau menggunakan cara ini kita jadi manja kan, dan kita tidak tahu per garis besar per garis kecilnya. Kayak kerjanya 2 kali lipat gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya ya cara manual gitu. Saya ukur dulu per garis besar nih berapa, per garis kecilnya berapa, tinggal dikalikan. Oke, mungkin nampaknya lebih lama. Cuma dalam jangka panjang itu akan teringat sendiri kok. Dan itu saya dapatin lebih fleksibel untuk ya misal selektornya kita ke 2,5. Ayo, 2,5. Di sini nggak ada 2,5, adanya 250. Memang bisa dengan kelipatan 100 jadi 2,5 jadi 250. Cuma ya itu bingung. Coba dengan cara saya, misal selektor ke 2,5. Berarti kalau dia mencapai garis ke-10 yang besar, bernilai total 2,5 volt. Kita ukur dulu per garis besarnya berapa. Tadi garis besar total ada 10. Pasti ada 10. Oke, per garis besar 10. Maksudnya ada 10 garis besar. Per garis besarnya berarti berapa kalau satu garis besarnya? 2,5 dibagi 10. Berarti 0,25 per besar. Oke, per garis kecilnya ada berapa? Garis kecil tadi ada 5. Berarti satu garis besar bernilai 0,25. 0,25 dibagi 5 berarti 0,05. Oke, misalnya nanti 4 garis besar, 3 garis kecil. 4 besar, 3 kecil. Berarti per garis besar tadi berapa? 0,25. 0,25 dikali 4 sama dengan 1. Kemudian per garis kecil tadi berapa? 0,05. Berarti 0,05 dikali 3 sama dengan 0,15. Ditambah, jadinya 1 tambah 0,15 sama dengan 1,15. Semudah itu. Memang kayak
sedikit rumit, tapi ya mau berapapun nanti pilih aja di selektor ini, kalian bisa dengan mudah gitu loh. Contohnya ini 0,25, ya udah dengan cara tadi aja. Total 10 garis. 0,25 dibagi 10, 0,025 gitu kan. Per garis kecilnya berapa? Ya berarti 0,025 dibagi 5, 0,005 ya. Ya 0,00. Entah tambah 1 atau kurang itu, pokoknya segitu. Ya udah mau berapapun nanti, ya udah tinggal dibuat aja. 4 kali 0,025, baru nanti misal nanti 3 kali 0,005 gitu kan. Semudah itu gitu loh. Saran saya sih untuk pemula ya, kalian harus tahu per garis besar, per garis kecilnya itu berapa. Kalau sudah terbiasa, baru gunakan bantuan dari multimeter ini, yaitu dengan ini. Kalau selektor menghadap ke 10, kita gunakan yang awal, karena dia total 10, di ujung 10. Kalau dia selektor ke 50, kita gunakan yang tengah. Tek yang tengah nih, karena dia 50 ujung kan. Misal nanti 2 berarti 10 volt, kalau 50 nih, 4 20, 6 30 nih, langsung. Kalau 250, ya udah paling bawah 0 50 100 150 200 250. Semudah itu. Mungkin itu aja kali ya, udah panjang. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa CP saya, CP. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.